Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikal muttaqin. Alhamdulillah, kita sareng datang bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat lan karunia ingkang tasih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kangge kita sedaya. Alhamdulillah sehingga kita ngantos hari yang ke-23 daripada bulan Ramadan menika kita tasih saged ngelampahi puasa, tasih saged ngelampahi tarawih, tilawah Quran dan seluruh ibadah-ibadah yang lain semua adalah karena nikmat, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, ugi saya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam engkang istiqamah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Jamaah salat subuh, Bapak dan sekalian engkang dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah sama-sama ketahui bahwasannya di antara cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh pintu-pintu neraka untuk ditutup. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ghuliqati an-nar falam yuftah minha ba." Dan selama bulan Ramadan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibuka. Sebagai kemuliaan kepada bulan Ramadan dan juga kepada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Dan di antara faedah atau pelajaran kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh neraka untuk menutup seluruh pintu-pintunya adalah agar orang-orang yang sedang berpuasa itu belajar untuk menjauhkan dirinya dari jalan-jalan yang menuju neraka itu. Untuk belajar berhenti dari perbuatan-perbuatan dan maksiat yang endingnya, ujungnya adalah menjerumuskan manusia itu ke dalam gerbang-gerbang neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah seorang ulama besar Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau membuat suatu kesimpulan yang sangat indah. Karena memang faedah ini adalah pelajaran-pelajaran intisari kehidupan yang beliau ambil, beliau kumpulkan dalam satu kitab. Beliau mengatakan, dakhalan nasu an-nara min thalathati abwab. Banyak sekali manusia kelak akan masuk neraka itu dari 3 pintu. Atau bisa kita simpulkan ada 3 pintu neraka yang paling sering dimasuki oleh manusia lewat pintu tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, babu syahwatin awrathat syakkan fi dinillah. Pintu yang pertama, dan ini adalah pintu yang paling populer, yang paling banyak manusia terjumus dari pintu ini, yaitu babu syahwah, babu syubhah,
pintu syubhat, pintu keraguan, pintu kebodohan terhadap agama, terhadap iman. Awrathat syakkan fi dinillah. Karena banyaknya subhat-subhat yang terjadi di tengah banyak manusia, manusia tidak memiliki bekal ilmu yang cukup dalam agamanya, sedangkan iblis dan para setan senantiasa merayu dengan berbagai macam tipu-tipu daya, sehingga iblis dengan lihai dan pandainya memutarbalikkan fakta. Suatu kebatilan dirubah sehingga terlihat suatu kebaikan. Dan suatu kebaikan dirubah sehingga terlihat di mata manusia yang kurang mendapatkan ilmu, terlihat suatu kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW bahkan dalam satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Dan berikan rizki pada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Dan tampakkan yang salah, yang batil itu salah. Meskipun dihiasi oleh iblis dan setan, sehingga nampak baik. Warzuqna istinabah. Dan rizkikanlah pada kami kekuatan iman untuk meninggalkan setiap yang batil itu. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idz zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Karena memang di antara misi iblis yang di-breakdown, diperintahkan kepada seluruh para setan agar menghiasi setiap kebatilan sehingga terlihat suatu kebaikan. Dan agar menghiasi setiap kebatilan suatu hal yang menjijikkan, bahkan dihiasi dengan narasi-narasi yang indah, dengan sihir kata-kata. Dan sekarang ada sihir baru, yaitu sihir sosial media. Suatu yang buruk dinarasikan, diviralkan lewat sosial media, sehingga kemudian banyak anak-anak muda yang terlena menganggap suatu yang batil itu suatu kebaikan. Maka hati-hati. Ini adalah pintu syubhat, pintu kesamaran, yang tidak akan bisa selamat daripada pintu kesamaran ini kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, maka ketahuilah, maka carilah ilmu, maka berilmulah, cintailah ilmu. Dan sumber ilmu adalah Al-Quran. Sumber ilmu itu adalah hadis. Dan tidak ada sumber yang lebih lurus, lebih terang bagi seorang muslim yang membimbing hidupnya sehingga berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang terang, melebihi Al-Quran dan Sunnah. Annahu la ilaha illallah. Ketahuilah benar-benar dengan ilmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sangat jelas sekali Allah perintahkan bagi setiap orang-orang yang beriman, yaitu dasarkan amalmu dengan ilmu. Nah, boleh kita ini beramal tanpa ilmu. Seorang muslim harus berilmu dan cinta ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis juga mengatakan, thalabul ilmi, mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu, mencintai ilmu itu, fardhatun ala kulli muslim, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Gak boleh seorang muslim itu gak suka ilmu, ya, atau gak peduli dengan ilmu sehingga hidup dalam kebodohan. Enggak. Islam itu adalah agama ilmu. Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Bidalil, Islam itu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil bukan Islam, bukan asumsi, bukan khurafat. Kita berislam berdiri di atas ilmu dan dalil yang jelas, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan iblis untuk menggoda dan menyesatkan Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Maka iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah memvonisku tersesat dari jalanmu, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku berjanji untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan pasti aku akan datangi mereka untuk menggoda dan menyesatkan mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajid aktsaruhum syakirin, sampai dipastikan mereka semua tidak ada yang syukur, lurus dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata sahabat Ibnu Abbas berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17 ini? Adapun bagaimana iblis dan keturunannya itu menggoda manusia Bani Adam dari arah depannya adalah usyakikuhum fi ukhrahum. Iblis akan menghembuskan keraguan-keraguan terhadap akhiratnya, sehingga muncul manusia-manusia yang ragu dengan akhirat, bahkan tidak percaya dengan akhirat. Dan sekarang sudah banyak orang yang tidak beriman dengan Allah, ya, dan tidak beriman dengan akhirat, ragu dengan akhirat. Ateis, ya, orang-orang yang tidak lagi percaya dengan agama. Dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan anak-anak muda model seperti itu, yang beranggapan nanti tidak lama lagi agama tidak akan laku, Pak Ustadz. Ya, agama sebentar lagi tidak akan laku. Nggak ada lagi orang yang beriman pada Allah, beriman kepada Nabi. Karena apa? Berimannya kepada teknologi. Karena dia anggap anak-anak muda ini sudah terpukau dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dia anggap teknologi bisa memberikan banyak hal kepada manusia. Padahal dia nggak sadar yang menciptakan berhala teknologi itu adalah manusia itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa min khalfihim, adapun dari belakangnya, uragibuhum fi dunyahu, iblis akan menimbulkan kecintaan kepada dunia. Wa an aymanihim, dari sebelah kanannya, usabbihu alaihim amra dinim, dari sebelah kanannya iblis akan menimbulkan keraguan dalam masalah agamanya, dibuat jauh dari agama, dibuat tidak suka dengan agama, nggak suka ibadah, nggak suka pengajian, sehingga hidup dalam kebodohan dan kesesatan. Wa an syama'ilihim, adapun dari sebelah kirinya, wasyahyilahu wal ma'asi, terus dibuat tenggelam dalam kemaksiatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, solusi agar kita selamat daripada pintu neraka yang namanya subhat atau kebodohan terhadap agama ini, sehingga mudah diombang-ambing oleh iblis, solusinya hanya satu, yaitu fa'alam, sabar untuk berilmu, cintai ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus selalu dimiliki sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, babu syahwat, yaitu pintu syahwat, hawa nafsu. Ya. Awrathat taqdimal hawa ala ta'atihi, yang melahirkan manusia-manusia yang mengedepankan hawa nafsu daripada taat pada Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu yang paling diprioritaskan oleh manusia dalam bab ini adalah
bagaimana nafsunya. Dia telah menuhankan hawa nafsunya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara ujian besar manusia, jin, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ujian ini kepada malaikat adalah syahwat atau nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan kata Zulaikha, aku tidak bisa berlepas diri daripada nafsu. Innan nafsa, sesungguhnya karakter daripada nafsu itu la'ammaratun bisu. Dia senantiasa merongrong manusianya untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi. Tapi ada mereka yang selamat dari nafsu, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ini adalah ujian bahwasanya dalam jiwa kita itu ada nafsu yang senantiasa membisikkan kita kepada keburukan. Termasuk di bulan puasa ini. Ya, di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala ikat seluruh syaitan dan jin. Tapi yang tidak terikat adalah syaitan dari kalangan manusia dan nafsu yang ada dalam setiap jiwa kita. Ini yang bisa merusak puasa kita. Ini yang masih bisa menjerumuskan orang yang berpuasa sehingga batal puasanya atau dia merusak sendiri puasanya, nafsunya sendiri. Oleh karena itu tidak ada musuh yang paling keras permusuhannya kepada manusia itu melebihi nafsunya. Nah, bagaimana kita bersikap? Perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Beliau mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. In tuhmiluhu syaba ala hubbir ridha. Kalau kamu terlalu manja nafsu itu, kamu selalu turuti. Kadang orang tidak bisa membedakan antara bisikan hati nurani dengan keinginan nafsu. Dikira keinginan nafsu itu adalah bisikan hatinya. Bahkan tadi malam saya melihat satu rekaman salah satu warga daripada Brazil yang sekarang lagi tren di beberapa negara anak muda, yaitu merubah tampilan fisik, ditato seluruh tubuhnya, 90% daripada kulitnya ditato. Disakiti sendiri, ditanam tinta di situ. Tidak hanya mentato seluruh tubuhnya, ya, merubah lidahnya, lidah disobek jadi dua karena ingin terinspirasi, ingin mirip seperti lidahnya ular. Tidak cukup itu, telinganya disobek-sobek, dioperasi, dibuat telinganya seperti telinganya hewan. Tidak cukup itu, mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa, ya, ada warna putihnya, ada warna hitamnya. Di tinta matanya yang warna putih itu ditanam tinta sehingga berwarna gelap semua. Tangan, jari yang ada 5, karena dia lihat cicak itu jarinya cuma 3, dia ingin seperti cicak sehingga dia potong 2 jarinya, tersisa 3. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apa kata dia? Saya melakukan ini semua. Dan dia bercita-cita ingin seperti alien. Ingin, ya, terlihat seperti alien yang terlihat seperti monster. Apa kata dia ketika ditanya? Ini karena berasal dari bisikan hati saya sendiri. Subhanallah. Bukan hati. Itu nafsu. Itu nafsu. An-nafsu katifli, kata Imam Syafi'i, nafsu itu seperti bocah kecil, seperti bayi. Intuh miluhu, kalau kamu terus manjakan dia, biarkan, gak kita didik, syaba ala hubbi ridha, maka dia akan sampai besar, dia akan nyusu, dia akan netek sama ibunya. Bayi kalau nggak pernah disapih sampai besar netek sama ibunya. Wa in taftimuhu yanfatim. Tapi kalau kita mendidiknya, kita sapih dia, kita latih, kita sapih,
maka bayi ini akan terdidik dan dia bisa disapih, ya, dan dia bisa kemudian makan nasi, makan yang lain, dan tidak tergantung pada ASI daripada ibunya. Itu artinya apa? Nafsu tidak untuk kita turuti, ya, nafsu apalagi nafsu yang negatif itu tidak harus kita turuti, tapi nafsu harus kita didik. Keinginan hati nggak pingin sholat, tapi kita didik untuk sholat tepat waktu. Keinginan nafsu tidak ingin puasa, tapi kita didik untuk berpuasa. Selalu seperti itu. Kita didik. Kalau sudah terdidik, illa man rahma rabbi, maka inilah nafsu yang dikecualikan, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dididik oleh orangnya dalam kebaikan dan ketaatan. Jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Furqan ayat 43 hingga ayat 44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang jelas-jelas menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati. Oleh karena itu kita harus mendidik nafsu. Kita harus memerangi nafsu kalau dia memerangi kita dalam kebaikan. Kita ajak dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka nafsu ini, syahwat ini menjadi satu yang menjadi satu pintu yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan pintu yang terakhir adalah babu ghadabin, yaitu pintu kemarahan. Ya, pintu kemurkaan. Emosi. Awrathat al-udwan ala khalqi, yang hanya terus memproduksi permusuhan antar sesama orang yang beriman. Sama sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa selama ini kita ini selalu ingin bermusuhan, bahkan dengan sesama muslim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah persaudarakan siapapun dari kita yang sama Tuhannya, sama kiblatnya, sama Qur'annya, Allah persaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman dari negeri manapun, dari bagian manapun, warna kulit apapun, bentuk rambut kayak apapun, mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu dzata bainakum. Kalau ada suatu hal permasalahan yang merusak persaudaraan kita, maka perbaiki. Di antara ciri indikasi iman yang baik bahkan sempurna adalah kalau kita mampu mencintai orang lain karena Allah. Mampu mencintai orang lain sesama umat Islam karena iman. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sungguh tidak akan sampai pada derajat iman yang baik dan sempurna apabila kalian tidak bisa mencintai saudara-saudara seiman sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sama umat Islam harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita ini tidak mudah terprovokasi dengan amarah. Apalagi puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk ketika Anda sedang berpuasa dan ada seorang yang beremosi dan mengajak engkau untuk berkelahi. Qul inni shaim, katakan saya puasa. Artinya apa? Puasa yang kita lakukan ini mendidik diri kita untuk bisa menanggalkan emosi, menanggalkan kemarahan, amarah, permusuhan. Gak ada manfaatnya. Permusuhan antar sesama orang yang beriman kalau terus dipelihara, tidak segera ditanggalkan, tidak segera diletakkan, hanya akan menimbulkan kemaksiatan, permusuhan, ghibah, ya, kemudian hasad, ya, sampai kemudian penumpahan darah.
sampai terjadi pertumbuhan perkalian saling membunuh sesama muslim. Kenapa? Al-ghadab, ada rasa emosi kemarahan yang terus ya meledak-ledak dalam jiwa kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, isbir, sabar. Ya, tidak ada manusia yang tidak bisa marah, semua bisa marah. Tapi kita harus punya kendali, yaitu kesabaran untuk menetralisir amarah tersebut. La taghdab. Nabi SAW bersabda, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Walakal jannah. Sungguh kalau kamu bisa menahan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga. Dalam surah Al-Imran bahkan di ayat yang ke-134 Allah menjelaskan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarah, tidak mudah memperturutkan amarahnya. Wal afina 'anil nas, bahkan dia mampu memaafkan setiap orang yang bersikap buruk sama dia. Sudah menjadi fitrah. Kalau kita disakiti, dizalimi, kita diserang oleh orang lain, menimbulkan amarah, sifat ingin membalas itu ada. Tapi buat apa kita balas? Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, maka syaitan yang akan bertepuk tangan. Itulah emosi yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jamaah sekalian yang terhormat, Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila seorang muslim karena sama-sama emosi dan marah tidak bisa sama-sama membendung amarahnya sehingga kemudian terjadi perkelahian, maka Nabi memastikan dua-duanya di neraka. Dua-duanya di neraka. Baik itu yang mati, yang terbunuh maupun yang akan bunuh. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana yang terbunuh itu kok masuk neraka? Kan dia dibunuh." Kalau yang membunuh saudara muslim masuk neraka, oke. Tapi yang terbunuh masuk neraka? Iya. Nabi mengatakan, karena andaikan dia tidak terbunuh, toh dia juga akan membunuh. Sama-sama punya niat baik untuk melampiaskan emosinya. Yang benar adalah tahan emosi, sabar. Kalau kita menahan kesabaran, itulah kita bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah tadi nasihat dari ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang 3 pintu yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka: pintu syubhat, kebodohan, pintu syahwat, hawa nafsu, dan pintu emosi dan amarah. Semoga 3-tiganya mampu bisa kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.